Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah karya Habib Ali Hasan Baharun merupakan bunga rampai dari perkataan-perkataan gurunya, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kitab tersebut berisi tentang wejangan-wejangan para ulama, wali, habaib, dan termasuk kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam perjalanannya memperoleh gelar Sultanul Aulia atau raja dari seluruh para wali. Di waktu menimba ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berteman dengan dua orang yang bisa dibilang cukup cerdas dan pandai, yaitu Ibnu Saqo dan Ibnu Abi Asrun. Pertemanan itu berlanjut hingga mereka bertiga ingin mengunjungi seorang wali berpangkat Wali Al-Ghads. Rumah wali tersebut cukup jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Mungkin lebih tepatnya bisa dibilang pelosok. Tetapi keinginan mereka untuk bertemu sang wali tidak terhalang walau jarak yang demikian jauh, dan sudah barang tentu kunjungan mereka tak lepas dari maksud dan tujuan. Dalam perjalanan, mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niat masing-masing. Dengan polosnya Ibnu Abi Asrun memulai pertanyaan kepada Ibnu Saqo. "Hei Saqo, kamu mau ngapain bertemu wali itu?" "Hei Saqo, kamu mau ngapain bertemu wali itu?" "Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit hingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Haha, aku ini kan orang cerdas, jadi sudah sepatutnya aku menguji kedalaman ilmu seorang wali," jawabnya. Tak menunggu lama, Ibnu Abi Asrun pun mengatakan maksudnya. "Kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya," tuturnya. Pada hakikatnya, tujuan dari keduanya sama, yakni ingin menguji ketinggian ilmu dari seorang wali. Mungkin karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak segera mengutarakan niatnya, akhirnya mereka berdua bertanya, "Dir, kamu mau mengajukan pertanyaan seperti kami atau ada hal lain?" "Saya tidak mau bertanya apa-apa," jawabnya. Lalu mereka pun bertanya lagi, "Loh, terus kamu ini mau apa? Hanya mau mengikuti kami?" "Saya itu tidak punya pertanyaan yang mau saya ajukan. Saya hanya ingin sowan saja dan mengharap berkah darinya. Itu saja cukup kok. Karena orang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari dialog mereka, kita sudah pasti bisa melihat sifat dan sikap mereka terhadap kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan dan rendah diri manusia juga diukur dengan sebuah perkataan. Kesombongan terhadap orang lain terjadi ketika kita memposisikan diri kita lebih tinggi atau lebih hebat daripada orang lain. Sementara orang yang rendah hati tetap memposisikan dirinya sebagai penerima anugerah ilahi yang tidak sempurna dan lemah. Dia merasa memperoleh segala sesuatunya karena karunia Allah, bukan karena kegagahan dan kehebatannya. Sesampainya di kediaman Wali Al-Ghads, mereka mengetuk pintu rumahnya. Tapi sang wali tak kunjung membuka pintu. Malahan ia memperlambat jalannya. Kemudian
wali tersebut keluar dalam keadaan marah seraya berkata, "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Sako?" "Saya, wahai Syekh," jawab Ibnu Sako. Tak banyak bicara, wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Sako dan langsung memberikan jawabannya secara detail. Begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban Ibnu Abi Asrun, dan langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, wali itu mengkasyaf, yaitu membaca lewat batin mereka dengan karomahnya. "Hei Ibnu Sako, dalam pandangan batinku, aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu. Dan kamu Ibnu Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu." Sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Wali Al-Ghads hanya memandang sekujur tubuhnya, dan tidak lama kemudian ia pun berkata, "Wahai anakku Abdul Qadir, aku tahu tujuan kamu ke sini hanya ingin berkah dariku, dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai." Sebelum menyuruh pergi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ia berkata, "Aku melihat kamu berkata padaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini. Sekarang pergilah anakku." Selang beberapa hari dari kejadian aneh itu, Ibnu Sako dipanggil oleh raja di negerinya dan diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan para ulama pentolan-pentolan Nasrani. Dalam perjalanan menuju ulama Nasrani, ia bertemu dengan seorang gadis cantik keturunan Nasrani dan jatuh cinta kepadanya. Namun, hubungan cinta mereka tidak direstui. Tanpa pikir panjang, akhirnya dia menemui ayahnya dan menyampaikan bahwa dia sungguh mencintainya dan siap berkorban apapun. Akhirnya terbukti perkataan Wali Al-Ghads bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuknya, dan benar, ia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani. Sedangkan Ibnu Abi Asrun diberi jabatan oleh raja di negerinya untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah, dan jabatan itu datang terus-menerus dari seluruh penjuru kota. Kemudian dia tersadar bahwa ini merupakan doa dari Wali Al-Ghads. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan makam tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sikap rendah dirinya kepada seorang wali, dan beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi. Pada saat mengajar muridnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata seperti apa yang dikatakan oleh Wali Al-Ghads, "Kakiku ini berada di atas leher seluruh para wali." Dan perkataannya didengar oleh seluruh wali di seluruh dunia. Lalu para wali berikrar, "Sami'na wa ata'na." Ada sedikit hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian ini, bahwa siapapun kita tidaklah pantas mengedepankan kelebihan karena di atas langit masih ada langit. Sikap rendah diri haruslah menjadi prioritas utama setiap manusia, mengingat ilmu tidak lebih diutamakan daripada akhlak. Sebagaimana perkataan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, "Al-adab qabla al-ilmi." Adab lebih didahulukan daripada ilmu. Wallahu a'lam bishawab.